Tegang banget sih sebenarnya kalau mau pitching depan Dekom, jadi takut ada salah ngomong gitu kan ya. Jadi ya semoga bisa sedikit meluruskan apapun yang terjadi sebelumnya. Semoga bisa menjelaskan lah gitu kalau yang kita lakukan kemarin itu benar. Ya terus ya paling kalau dari aku sih belajar banyak lah di sini ya gitu. Jadi maksudnya semoga yang aku lihat dan rasakan di sini jadi pelajaran lah ke depannya. Selamat siang pada Bapak Sur, Pak Helmi, Bu Antarina, para coach, dan juga Pak Rizal. Salam diplomat. Siap bikin tabrakan. Kami dari kelompok Dikdaya. Sehat, kuat, cuan. Menuju ke angka 100 tahun, Persis Solo tidak hanya ingin menjadi sebuah klub yang berprestasi, tapi juga berdampak. Nah, di sini kita bagi dengan 3 roadmap. Pertama dari short term, mid term, sama long term. Nah, untuk short term sendiri itu kita optimalisasi infrastruktur. Karena kita kaya banget kan. Kita punya Manahan, kita punya UMKM, kita punya digital prison. Dan untuk mid termnya itu meningkatkan membership dengan profit untuk kedua belah pihak. Dan long termnya optimalisasi Persis Apps. Untuk pertama, di mana kita akan melakukan optimalisasi infrastruktur, Manahan sudah memiliki stadium. Dengan melakukan optimalisasi, kami akan mengadakan event-event di dalamnya. Kemudian, untuk aktivasi digitalnya, kami akan merekam setiap pertandingan yang ada di sana dan akan kami putarkan pada YouTube. Dan kami juga akan melakukan pembuatan konten di luar dari pertandingannya. Untuk mengakselerasi pertumbuhan digital Persis sendiri, ada beberapa growth hack strategi yang bisa kita lakukan. Salah satu yang kami usulkan di sini adalah via kolaborasi. Dalam konteks ini, dari segi persona, kami menyarankan Persis untuk menjadikan Irfan Bahdim sebagai brand ambassador dan juga explore kolaborasi dengan brand seperti sepatu Kompas. Berikutnya untuk strategi pengembangan jangka menengah yang kami usulkan. Kami menilai dari sisi potential market dari Persis sendiri. Bisa kita kemas dalam program membership seperti yang kami usulkan di depan. Ini adalah skema membership yang coba kami tawarkan. Kami memberikan gamifikasi pada aplikasi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan download aplikasi yang sebanyak mungkin sehingga kita dapat nge-track pasar itu dan akan menjadi interest untuk sponsorship. Kami optimis di tahun depan akan ada potensi tambahan revenue sebesar 30% dibanding revenue sebelumnya. Kami optimis dengan adanya strategi baru ini, Persis Solo akan memiliki stream revenue baru yang lebih sustainable sehingga Persis Solo tidak lagi bergantung kepada pertandingan di Liga Indonesia. Tadi saya lihat di akhir summary-nya teman-teman sampaikan potensial revenue dari 7,65 miliar, terus ada alokasi budget 6, sekian miliar ya. So berarti profitability 1 miliar. Is it sustainable? Dari merchandising aja kita bisa lebih dari ini. Aku nggak dapat road mapping yang kalian bikin tuh kayak nggak kena banget di aku. Satu, research-nya adalah Irfan Bahdim dengan sepatu Kompas. Research-nya adalah Irfan Bahdim itu nempel dengan Adidas. Walaupun memang internasional dengan lokal brand, tapi di dalam kontrak Adidas itu tidak boleh menggunakan sepatu selain Adidas, benar Mas? Satu lagi, kesiapan. Ketika kita berada di dalam suatu pitching atau kerjaan nih, saya sebagai hosting aja, saya harus tahu apa yang saya kerjakan. Jadi orang begitu mendengar, melihat itu tuh sampai pesannya. Ini saya nggak nyampe. Sebenarnya itu sih yang bikin aku gemes sih, karena so far apa yang sudah kita bahas kemarin tuh sebenarnya untuk menghindarin kejadian. Alasan aku memberikan gambaran bahwa supaya ujungnya adalah tim ingin menang, fans ingin menang, dan akhirnya kita bisa dapat ekonomi yang besar dari sana adalah supaya teman-teman bisa mendapatkan jumlah nilai tadi yang supaya angkanya jadi tidak terlalu kecil. Dan akhirnya tidak tersampaikan ke Coach Tara juga adalah konteksnya gitu kan. Bedain ketika kalian berpikir as a UMKM, ini adalah konvensional target. Karena teman-teman terbiasa megang sesuatu yang kecil. Itulah kenapa bola itu bisnis. It's an ecosystem. Mungkin kalau pakai mindsetnya teman-teman yang lagi megang UMKM, it's a huge one. Tapi kalau buat bola, sebulan aja kurang nih, maksud saya nggak nyampe bahkan untuk operasional karena terlalu banyak elemen di dalamnya yang terlibat. Jadi idenya benar, tapi jangan bawa itu ke eskalasi UMKM. Benar yang disampaikan Mas Coach Jupaka tadi bahwa ya ini bukan UMKM nih, berpikirnya harus lebih besar dari itu. Padahal sayang loh tim ini, seingat saya kemarin Ria ya sama Jesse ya, yang dapat sourcing langsung dari aku ketika di Persis Store, udah aku kasih clue juga. Kemarin dari data Pak Rizal, itu menyebutkan memang angka penjualan di store itu sangat tinggi di jersey-nya. Nah, cuman ada permasalahan yang kami temukan dari shopkeeper dan juga Pak Rizal,
itu ada permasalahan di supply chain, di mana store tidak bisa memenuhi demand dari market yang ada. Lah, harusnya itu dong dimasukkan ke sini kalau itu ada problem. Setuju. Harusnya itu dijadiin masalah. Itu kan problem, harusnya dipecahin dong. Itu padahal clue utama yang nggak didapatin kelompok lain. Tapi kalian juga nggak bisa masukin ke sini. Dan baru dari satu tempat loh itu, cuman merchandising. Makanya aku bilang ini too small. Waktu diajarin gitu jujur, pertama saya mikirnya iya juga ya. Itu benar sih, itu datanya akurat langsung dari sumbernya. Kenapa kita nggak olah ya? Sama ada lagi sih, waktu itu Pak Helmi bilang, kalian tuh bisa ngeproyeksiin nih revenue stream segini. Emang tahu operational cost-nya berapa sekarang? Itu langsung saya juga, iya juga. Tim ini kurang pemahaman tentang industri, mentah banget. Anda harus tahu tuh aturan sponsorship. Ada yang tahu nggak berapa biaya operasional persis 1 tahun? Mas Rizal ada yang nanya? Nggak ada. Nggak ada yang nanya. How come gitu lo bisa ngusulin tanpa tahu cost-nya mereka? Ya, itu dari saya tuh. Gergetan gue ngeliatnya. Nomor 2, saya berani bilang, dibandingkan dengan kelompok 1, gaya Anda presentasi jauh. Hampir nggak ada energinya tuh. Ini gaya leadernya ya? Nah ini gaya leadernya atau gaya dari siapa ini? Siapa yang membuat Anda letoy gini siapa? Siapa yang menurut kamu weakest link di sini? Saya pribadi punya kekurangan, jadi kalau dari sisi perspektif, kamu weakest linknya? Saya merasa saya punya kelemahan. Oke, Ria? Mungkin Arka, karena Arka kebanyakan mengikuti. Oke, cukup. Eci siapa? Maaf, Arka. Ya jadi ditanyain weakest linknya siapa gitu kan. Ya terus beberapa bilang saya gitu kan, karena hal ya memang kan waktu kemarin ketika lagi diskusi gak bisa ngejaga mood gitu, ya itulah mungkin yang bisa aku improve lagi ke depannya, mungkin gitu sih. Wanda? Ibu? Karena Bu Terry, ya emang kemarin Bu Terry memberikan ide bagus banget. Cukup. Terry, siapa yang menurut kau paling lemah? Terry di sini kenapa terjadi perdebatan dengan Wanda? Karena menurut saya nggak nanya itu loh. Siapa yang paling lemah? Tolong kalau jawab itu yang ditanya aja. Oh iya. Jangan biasakan mumbling. Wanda. Oke. Arka, kamu dianggap salah satu yang paling lemah. Siapa menurut kamu? Kamu sendiri kah? Saya merasa memang diri saya untuk di sini, Pak. Ya saya ngerti lah, maksudnya di tahap ini mungkin yang dilihat persona Pak Piawa gitu kan. Tapi ya kadang kalau saya sendiri kan nggak terlalu banyak mungkin yang ngikut dengan acara. Saya nggak bisa gitu berinteraksi. Saya sibuk sama pikiran saya sendiri lah gitu jatuhnya. Kalaupun dilanjut ya syukur gitu ya, mungkin masih bisa dikasih kesempatan. Tapi kalau memang belum lanjut, ya menurut saya juga masuk akal ya, karena mungkin sayanya juga belum siap sih. Gitu. Yang nggak lolos mungkin Arka, bisa jadi juga Mbak Terry. Lumayan keras sama tim Digdaya karena apa yang gue berikan kemarin, apa yang kita obrolin kemarin itu tuh justru nggak dapat atau nggak kena di gue ketika mereka presentasi atau pitching tadi di depan Dekom. Ada satu hal juga nih yang lumayan krusial, yaitu research kurang mendalam. Idenya tuh cukup menarik, menarik banget. Cuman ya kenapa sih hal yang paling krusial aja udah nggak dilihat sama mereka gitu. Itu sih yang gue sangat menyayangkan sekali ya. Oke, Challenger. Jadi 3 tim tadi sudah present hasil dari battle round. Kami di sini hanya mau melihat sebetulnya dari 3P ya, paham piawai persona itu yang lebih ditekankan dalam game kali ini adalah piawai dan persona. Anda harus berusaha untuk menggali informasi apa yang Anda dapatkan, kemudian Anda bisa piawai untuk mempresentasikannya dalam deck dan sekaligus persona masing-masing kalian kita akan nilai juga. Kali ini yang akan mengumumkan hasil dari presentasi 3 tim ya adalah dari manajemen Persis, dalam hal ini diwakili Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Ya, terima kasih. Saya tahu teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin sebelum saya umumkan, saya akan review sedikit ya dari masing-masing. Dari pertama tim Bengawan, tadi juga sudah kelihatan ya, very basic mistake-nya ya, kesalahan dari data.
dan itu very very major. Jadi kalau tadi ngomongnya simple small step big impact, I think small mistake very big impact. Karena kalau misalnya data itu udah benar, mungkin ceritanya bakal beda. Terus dari tim yang kedua, tim Dikdaya. Yang pertama, harusnya tim ini punya privilege karena dia tahu di awal opportunity yang kelihatan di depan mata apa. Salah satu yang bisa dikembangkan, tapi itu nggak muncul di permukaan. Terus tim yang ketiga, ya tadi kita juga sudah berbicara banyak juga ya tentang, ya kembali lagi, teman-teman punya bisnis. Jadi visualisasi dari sebuah deck itu sangat-sangat penting. Jadi dengan sangat berat hati, dengan hasil yang sudah ada yang hari ini, saya putusin dari manajemen Persis Solo, tidak ada bisnis proposal yang kami terima. Gitu ya. Ini sekali lagi, ini tolong jadikan pembelajaran ya. Tapi mudah-mudahan jangan terulang lagi. Oke? Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Jadi seperti yang Anda dengar sendiri, di games kali ini, battle round pertama ini tidak ada pemenang, tidak ada tim pemenang. Jadi sebagai konsekuensi dari itu, kalian semua ber-18, posisinya tidak ada yang aman. Silakan kalian keluar ruangan dulu, nanti kami akan berunding, sebentar kami akan panggil kalian. Terima kasih Mas Rizal, sekali lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sebenarnya jujur agak kurang puas ya dengan apa yang sudah disampaikan sama challenger tadi gitu kan. Karena beberapa masalah-masalah yang atau problem-problem itu sebenarnya ya bisa dibilang silly problem gitu kan, silly mistake gitu kan. Ya mungkin ini bisa jadi sebuah wawasan baru buat para challenger ya tentang industri olahraga gitu kan. Karena memang mungkin ini juga sesuatu yang baru di Indonesia gitu kan. Belum semua orang juga aware tentang industri olahraga ini, bahwa ini it's a huge industry sebenarnya. Sekarang saatnya kita harus umumkan ya, siapa di antara kalian ber-18 yang pada game kali ini kami nilai kurang dibandingkan yang lain. Ya, tadi seperti kita ketahui bahwa tidak ada tim pemenang, artinya tidak ada privilege. Jadi siapapun anggota tim bisa pulang malam ini. Nanti siapapun yang saya cabut kunci suksesnya, silakan meninggalkan ruangan. Amin dengan Yodan. Terkejutnya yang pertama kali dipanggil tuh saya. Jadi saya sama Mas Yodan. Aku tahu nih performa Mas Yodan ini bagus banget. Di dalam hati mikir, wah ini kayaknya kalau salah satu pasti saya ini yang keluar. Yang diberi pertama medali itu Mas Yodan. Terus kayak ada delay gitu, medalinya nggak ke saya dulu. Aduh, aku udah hopeless gitu. Terus Pak Sur kasih, wah udah seneng lah, alhamdulillah diberi kesempatan lagi gitu. Jujur aja tegang dari tadi, meskipun emang udah lolos ya, tapi ya tegang pasti sih. Aku ngerasanya nano banget. Ntar disuruh ngapain lagi nih?
no issue buat saya ketika tidak lanjut ya sudah, tujuan saya sudah sampai ke titik ini oke. Bukannya nggak layak, cuman kayaknya saya tuh bukan tipe orang yang bisa membicarakan hal yang bukan di bidang saya. Jadi saya perlu riset. Artinya kan ketika berbicara yang bukan bisnis saya sebenarnya nggak bisa banget mengeluarkan ide atau berbicara seenaknya tentang bisnis lainnya. Dan itu kekurangan saya. Dan saya mengakui kalau memang di sini penilaiannya dari bagaimana kamu bisa memberikan revenue tambahan untuk bisnis ini, ya sebenarnya saya nggak pengen buat karena saya nggak expert di sana gitu. Jadi itulah alasan kenapa mungkin saya bilang saya nggak layak jika penilaiannya seperti itu. Battle round berikutnya, seperti DSC pada biasanya ya, semua stages itu ada surprisesnya. Tiba-tiba kita di sini, tiba-tiba kita di situ, tiba-tiba kita diminta untuk observe scalp bola, nanti tiba-tiba kita ngapain. Jadi kalau mungkin kalau dari aku sih harus bisa lebih fokus supaya challenge selanjutnya bisa dimenangin. Oke, kita tepuk tangan dulu lah. Ya, selamat pada Anda ber-12 ya. Jadi Anda berhasil untuk masuk ke battle round selanjutnya. Kita akan pindah kota di Bandung. Dalam battle round bukan main-main ya, artinya ya kita memang bermain-main tapi bukan main-main gitu ya. Apapun yang Anda lakukan di battle round sampai dengan presentasi tetap akan kita nilai. Jadi selamat sekali lagi pada Anda ber-12, sampai jumpa di Bandung. Selamat buat para challengers yang sudah berhasil lolos di tahapan yang kedua, yaitu battle round yang kedua. Challengers akan menuju ke daerah Bandung Barat, tepatnya ada perkebunan lemon. Ini tuh ternyata gede banget, aku kira kayak masuk cuma segini doang, ya ternyata enggak, ternyata 3 hektar. Dan ini produksi lemon, salah satu produksi lemon terbesar yang ada di Indonesia. Jadi pas tadi dengerin kayak, oh ternyata nggak perlu nunggu masa panen, terus produksinya per hari bisa bertonton, banyak banget. Itu kita amazed deh. Challengers di battle round kali ini tadi sempat ke mana? Ke Bear Hut, dan juga sekarang ada di Rumah Keju. Nah, saatnya saya mengumumkan challenge apa yang akan challengers lakukan dan harus dikumpulkan di hari besok, tepatnya jam 17.00.